Lemak perut yang bagian bawah itu tuh gampang banget numpuknya. Tapi giliran kalau kita mau ngilangin, susahnya minta ampun, Pak. Lemak perut bagian bawah itu biasanya tuh ya, turunnya paling terakhir. Buat teman-teman yang pernah diet, biasanya kita turunnya yang di atas dulu tuh. Lemak di muka, pipinya mulai tirus dulu, baru di dada, di lengan gitu ya. Baru tengah, baru yang paling bawah tuh turun lemaknya, mulai ngecil. Susah banget dah pokoknya. Mungkin di sini teman-teman udah tahu ya, kalau kita mau ilangin lemak perut kita atau belly fat kita, itu adalah dengan kita mengatur pola makan, olahraga gitu ya. Tapi teman-teman pasti bingung, mulainya dari mana nih bang? Biar kita bisa turun. Kayak misalnya klien gue ini ya, yang dari 40% kadar lemaknya, itu dalam 6 bulan aja, itu langsung turun ke kadar lemak 20% ke bawah. Dan lemak perut yang di bagian bawah, itu udah mulai hilang. Kita bentar lagi tinggal bikin six pack-nya aja. Beliau turun sebanyak 28 cm dan berat badannya 14 kg. Padahal beliau sebelumnya kena serangan jantung 2 kali. Hasil labnya pun sekarang jadi optimal. Triglycerid optimal, HbA1c juga optimal. Yang sebelumnya semua tinggi semua. Ataupun kayak gue sendiri yang kadar lemaknya 30% gini. Yang gue berhasil turunin ke kadar lemak 15% kayak gini. Otot perutnya mulai muncul dan nggak ada lagi tuh belly fat-nya. Dan banyak lagi klien-klien gue yang memang awalnya dia nggak punya otot perut ya. Awalnya dia buncit, sekarang otot perutnya udah mulai muncul. Dalam waktu jangka bulanan aja, 3 bulanan aja. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Yang perempuan juga nih, dalam waktu 3 bulan turun 17 kilo. Lingkar perutnya 18 cm. Dan ini berulang, oke? Yang awalnya beratnya dari 70-an, gitu sekarang udah 50-an. Gue bakalan bagi penjelasannya jadi 3 tahapan. Tahapan yang dari awal ya, kadar lemak tinggi. Nanti tahapan yang kedua kita bahas dari kadar lemak yang menengah, ya. Nanti baru yang paling terakhir, dari yang kadar lemaknya tinggi, terus perutnya rata. Sekarang kita bikin six pack. Itu tahapan yang ketiga yang terakhir. Dan otomatis di tahapan yang ketiga, itu lemak perut bagian bawah atau belly fat itu bakalan nggak akan ada lagi. Teman-teman lakuin dalam waktu seminggu aja, udah bakalan ada penurunan. Kayak klien-klien gue ini dalam waktu seminggu, walaupun beliau umurnya 51 tahun, beliau sibuk-sibuk, klien-klien gue business owner, profesional, dokter-dokter ya. Beliau kaget, sampai bengong ya kan, dan juga bilang ini tuh ajaib. Kenapa? Karena selama ini dia di coaching nggak pernah turun dan ngebikin dia nggak semangat. Tapi sekalinya gue coaching dalam waktu seminggu aja, itu penurunan 4 kilo dan lingkar perutnya langsung mengecil 7 cm. Tensinya awalnya tinggi, sekarang langsung normal karena berat badannya dan lingkar perutnya turun. Dan ini berlaku berulang-ulang, teman-teman bisa lihat di layar ya. Turunnya 5 kilo dalam waktu seminggu, 5 cm juga. Turunnya 3 kilo, 5 cm lingkar perutnya. Udah pokoknya ini berulang ketika melakukan tahapan-tahapan ini. Dan memahami tahapan-tahapan yang kita bakal lalui kalau misalnya kadar lemak kita dari tinggi ke rendah. Apalagi kalau kita lakuinnya dalam 3 minggu. Ini klien gue yang dari Australia, itu perempuan dari obesitas ya. Lingkar perutnya turun 19 cm. Teman-teman bisa lihat tanggalnya. Dan berat badannya turun 6 kg. Apalagi kalau kita lakuinnya sebulan nih, turunnya 10 kilo ya. Dan ini berulang juga 10 kilo. Ataupun yang perempuan itu umurnya 50-an semua, turunnya 8 kilo. Lingkar perutnya 14 cm. Oke. Jadi teman-teman bakalan mengalami dalam waktu yang singkat, karena ini adalah keadaan yang emergency atau yang ibaratnya urgent atau yang gawat. Karena kalau misalnya kita lingkar perutnya tinggi ya, buat teman-teman yang nggak tahu, di atas 80 cm aja, berdasarkan Kemenkes, WHO, atau IDF ya, itu bakal meningkatkan resiko kita terkena serangan jantung, stroke, dan juga diabetes tipe 2, fatty liver. Jadi banyak banget penyakit metabolik yang kita bakalan terima kalau lingkar perutnya tinggi. Dan kita harus ubah dari sekarang supaya kita resikonya langsung menurun. Karena banyak banget klien-klien gue yang sebelum gua coaching gitu ya, dia kena stroke, dia serangan jantung 2 kali. Kenapa? Hasil labnya normal, tapi emang agak-agak tinggi. Cuman kenapa hasil lab normal, dicek itu normal, tapi dia kena serangan jantung? Karena apa? Karena lingkar perutnya sangat-sangat tinggi. Ada yang 90 cm, 100 cm, ya di atas 80 semua. Oke, jadi teman-teman baca di layar ya. Di atas 80 cm bakalan meningkatkan resiko kita terkena serangan jantung. Sebelum ke pembahasan tahap-tahapannya, gue mau jelasin dulu alasan kenapa sih kita itu manusia modern cenderung sangat gampang untuk lingkarnya itu, perut buncitnya itu tinggi ya. Jadi berdasarkan studi 2023 ini, teman-teman baca di layar ya, di tubuh manusia itu sebenarnya mereka berkembang, berevolusi ya, itu di lingkungan yang langka makanannya. Oke, kalau teman-teman belajar sejarah biologi, kita itu tidak punya keberlimpahan energi atau makanan seperti sekarang. Zaman dulu itu kita berburu ya. Jadi berburu itu tidak setiap hari kita berhasil. Itu hanya di dongeng-dongeng aja ya. Bisa misalnya besok kita berburu, kita kalah sama macan, kita kalah sama yang lain segala macam ya. Jadi kalau kita belajar sejarah, badan kita ini genetiknya tuh berburu. Nah, ketika kita dikasih seperti zaman modern kalau teman-teman tahu, itu baru berjalan hanya ratusan tahun belakangan ini ya. Mulai agrikultur ya kan, mulai ada bercocok tanam, habis itu ada revolusi industri ya, mulai bikin makanannya tuh semakin cepat di pabrik bikinnya, jadi kita nggak usah berburu, oke? Sehingga biologi tubuh kita ini itu tuh dirancang untuk efisien menyimpan lemak. Di mana? Di perut. Jadi karena dulu langka makanannya,
kita memang punya genetik yang gampang nyimpen lemak di perut. Nah, sedangkan di zaman sekarang itu makanan gampang banget diakses dan bakalan disimpan di mana di cadangan energi di tubuh kita, terutama di perut itu ya. Nah, kenapa lingkar perut bagian bawah itu paling susah hilangnya? Karena lemak perut bagian bawah itu adalah cadangan energi yang darurat itu yang terakhir dilepas tubuh karena mekanisme hidup manusia zaman dulu, zaman purba dulu. Oke, jadi paham sampai sini ya, karena berdasarkan biologi kayak gitu. Sekarang kita bahas tahapan-tahapannya. Nah, tahapan yang paling dasar yaitu dari kadar lemak 40% ke kadar lemak ke 20% kayak gini ya. Teman-teman bisa lihat di layar. Jadi langkah-langkahnya adalah di tahapan yang pertama ini kita mau mulai menghilangkan semua makanan modern sekarang. Makanan ultra proses. Artinya apa bang? Nggak ngerti bahasa Inggris. Artinya ultra processed food ya. Artinya makanan yang diproses udah secara ultra. Udah diproses udah sangat jauh dari bentuk aslinya. Dan biasanya mengandung banyak tambahan-tambahan. Oke, jadi kita mau ilangin makanan modern itu. Contohnya apa bang? Contohnya kita masuk ke minimarket. Ada chips, ada biskuit, ada donat, ada apa lagi? Ada sereal, ada pokoknya banyak makanan-makanan. Kalau teman-teman lihat di label, itu ingredientsnya pak banyak banget pak. Pewarna apa segala macam. Karbohidratnya tinggi, proteinnya rendah. Karena itu dibuat untuk apa? Untuk sekedar mengenyangkan manusia, tapi menguntungkan apa? Yang punya bisnis pak. Ini semua masalah uang ini. Teman-teman jangan lupa. Jadi kita mau dulu sebagai orang yang pintar menghilangkan makanan ultra proses di setiap makanan kita dulu. Itu yang pertama, paling pertama. Supaya kita kurus ya. Tepung-tepungan juga dan minyak nabati yang diproses melalui pemanasan berkali-kali atau seed oils. Karena itu meningkatkan inflamasi di tubuh kita ya. Dan yang kedua, kita mau memprioritaskan protein di makanan kita. Makanan yang asli, real food. Contohnya misalnya daging, ayam, sapi, telur, makanan yang memang udah Tuhan kasih tuh ya dari ribuan tahun. Itu kita wajib konsumsi dan kita bisa masak pakai ghee atau minyak kelapa. Jangan pakai margarin ya. Beda margarin sama butter, beda banget. Pakainya jangan margarin ya. Margarin sangat tidak sehat. Dan target protein kita itu 50 sampai 100 gram sekali makan. Kita makan 2 sampai 3 kali supaya memenuhi kebutuhan protein kita jadinya nggak lapar-lapar. Dan kita bakal jadi kenyang lebih lama. Karena protein hewan itu bakalan meningkatkan hormon grelin, hormon leptin, dan juga hormon kenyang ya. Dan juga hormon GLP-1 yang biasa dinaikkan kalau kita misalnya pakai obat Ozempic, Mounjaro, ataupun obat-obat peptide lainnya. Oke? Kalau kita makan protein sampai kenyang, efeknya sama. Bahkan lebih efektif. Karena kita ototnya bakalan terjaga dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Kulit kita bakalan jadi semakin bagus. Rambutnya makin subur, kukunya makin kuat. Kalau kita pakai obat-obatan, protein yang nggak dapet, kita dapat nahan nafsu makan doang, perutnya sakit, perutnya kembung, kena efek samping lagi. Aduh, gua sangat tidak sarankan. Dan ujung-ujung kita harus tergantung sama tuh obat. Nggak mau. Kita stop sama obat, kita jadi gampang lapar. Respon laparnya nggak dilatih. Karena kita tergantungnya sama obat-obatan. Pokoknya gue nggak nyaranin banget. Dan ini pun dibuktikan di studi 2019 ya. Teman-teman bisa lihat di layar. Jadi di eksperimen terkontrol terhadap manusia ini ya. Jadi ada kelompok yang diberi makan makanan olahan ultra proses. Dan juga makanan yang tidak diproses. Atau makanan real food. Hasilnya apa? Hasilnya kelompok orang yang makan ultra processed food itu naik berat badan dalam 2 minggu. Sementara yang real food itu malah turun berat badan secara alami. Padahal karbonya sama, lemaknya sama, proteinnya sama, tapi ultra processed food malah naik berat badannya. Karena ya ultra processed food itu dia mengkonsumsi 500 kalori lebih banyak. Padahal sama tuh makronutrisinya tadi ya, kayak protein, karbo sama lemaknya. Teman-teman bisa lihat di grafiknya di layar ya. Sekali lagi, karena kalau ultra processed itu kenaikan gulanya tuh bakalan tinggi. Beda halnya kalau makanan yang tidak diproses. Kenaikan gulanya juga tidak akan setinggi kalau kita makan yang diproses. Efeknya apa? Efeknya respon insulin bakalan tidak setinggi kalau kita makan yang real food. Dan di studi selanjutnya ya, kalau misalnya teman-teman lihat di layar, ada 39 orang dewasa dibagi jadi 3 grup. Ada yang makan 0,8 gram protein per kilogram berat badan, 1,6 sama yang 2,4. Nah yang paling banyak makan protein, itu kehilangan lemak yang paling banyak, tapi dia mempertahankan massa otot paling tinggi juga ketika defisit kalori atau mengeluarkan energi setiap harinya. Dibandingin sama proteinnya lebih rendah, ototnya lebih rendah juga. Oke, itu pentingnya kita memprioritaskan protein di setiap makanan kita. Akhirnya kita bisa mencapai dari 30% atau 40% gini ya, ke kadar lemak 20% kayak gini contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu adalah dari 20% ke 15%. Kalau buat cowok ya, kalau buat cewek itu dari 25% ke 20%. Jadi bedanya cowok sama cewek itu bakalan kadar lemaknya lebih tinggi dibanding cowok. Kenapa? Penting untuk fungsi hormonal dan cewek juga ngalamin menstruasi. Nah, kalau cowok beda biologinya. Jadi dia kalau mau otot perutnya kelihatan harus di bawah 15% kadar lemaknya. Nah, tahapan yang kedua dari 20% ke 15% kayak gini, baru kita mau menerapkan strategi diet tertentu. Contoh, misalnya kita diet low carb, ya rendah karbohidrat, atau kita diet carnivore atau diet ketogenic diet.
atau diet-diet lain ya. Secara prinsip kita mau batasin karbohidratnya atau sumber energinya. Yang kedua, kita mau meningkatkan need-nya atau jalan kaki setiap harinya. Atau bahkan kita pakai treadmill untuk meningkatkan intensitasnya. Dan yang ketiga, ketika kita melakukan diet ini, kita bakalan menggunakan lemak sebagai sumber energi. Sehingga kita lagi tidur, pakai lemak. Nggak ngapa-ngapain lagi, misal lagi buat video kayak gini, itu pakai lemak sebagai sumber energi, bakalan ngerilis energi terus. Beda halnya kalau kita makan karbohidrat yang banyak, lemaknya bakalan disimpan terus, nggak bakal dipakai sebagai energi. Bisa aja dipakai sebagai energi, tapi kita harus spending yang banyak dulu, habisin dulu karbo yang kita konsumsi di hari itu, baru kita pakai lemak sebagai sumber energi. Oke? Dan kalau misalnya kita jalan kaki ini, berdasarkan studi 2022 ini ya, bakalan menurunkan tingkat obesitas sebanyak 31%, dan ini diteliti di ratusan ribu orang, dari 0 langkahnya ke 8.000 sampai 10.000. Sleep apnea atau gangguan tidur bakalan membaik, GERD bakalan membaik, depresi pun juga jadi bakal membaik. Jadi kita mau jalannya minimal 8.000 sampai 10.000 langkah. Dan kita juga mau di tahapan kedua ini dari 20% ke 15%, kita mau latihan beban supaya pada saat kurus kita tidak cungkring, kita tidak dibilang kurus sakit, kita malah yang awalnya ini tangan kan ada lemaknya, ada tulangnya, ada otot sedikit. Kalau kita diet lemaknya habis, tangannya jadi kecil banget. Kalau cowok kan kita nggak mau terlalu kecil tangannya. Kalau cewek mungkin mau kecil nggak masalah. Tapi kalau cowok, kita harus ada ototnya tuh, menggantikan lemak yang habis. Oke? Kita mau latihan beban supaya nanti lemak yang habis tadi diganti dengan otot. Kita mau latihan bebannya 3-5 kali seminggu, mau di rumah ataupun di tempat gym. Nah, tahapan yang terakhir ini adalah tahapan di mana kita tuh benar-benar shredded ya, dari 15% ke 12% atau bahkan 10% kayak gini, kayak gua gini ya. Dan ini adalah bukan untuk semua orang. Oke teman-teman, pahamin dulu. Di keadaan 15% ke bawah, kita jadi bakalan gampang lapar karena cadangan lemak di tubuh kita sedikit. Jadi kita gampang marah. Nggak punya bantalan energi nih untuk nahan marah. Rasa laparnya juga lumayan konstan ya. Terus juga strength kita, kekuatan kita biasa menurun. Oke. Kalau klien-klien gue yang awalnya 20% ke 15%, itu kan dia nambah tuh kekuatannya. Teman-teman bisa baca chatnya di layar ya. Dia ototnya di gym makin bertambah, ya kan? Semakin jelas juga ototnya. Otot perutnya muncul. Tapi kalau mau diturunin lagi, mungkin perutnya bakalan lebih jelas, otot perutnya lebih six pack. Tapi efeknya adalah kalau kita natural terutama ya, kita bukan pakai obat-obatan, pakai suntik steroid, testosteron, kita nggak pakai itu, natural aja. Kita bakalan ganggu respon lapar, emosian, susah tidur juga. Oke? Jadi saran gua untuk kadar lemak yang tadi tahapan ketiga ini, kita sekali aja nggak apa-apa, biar pernah nyoba ke situ ya. Cuman untuk bertahan sepanjang tahun, saran dari gua mending nggak usah. Kayak gua sekarang, gua kadar lemak gua di 15% kayak gini. Gue nggak mau misalnya turunin lagi karena bakalan mengganggu pekerjaan gue ya. Mendingan kita fokus untuk nyari duit. Karena kita udah sehat ya 15%, kita fokus cari duit aja. Sama jalan-jalan misalnya kan. Dan kita juga di kadar lemak 15% masih bisa cheating ya. Kayak misalnya makan ramen di Jepang misalnya, atau makan makanan yang karbohidratnya tinggi ya. Dan enak, makanan hiburan masih bisa kita nikmatin di kadar lemak yang ideal ini, 15% ini. Oke? Sekali-sekali tapi. Dan bahkan kalau untuk perempuan ya, kalau terlalu rendah kadar lemaknya, itu bakalan terjadi gangguan hormon. Kita mensnya bisa hilang. Testosteron juga pada laki-laki bakalan ngedrop. Ya, libido kita bakalan ikutan ngedrop kalau terlalu rendah lemaknya. Jadi gitu ya tahapan-tahapan kita untuk habisin lemak bagian bawah. Memang lemak bagian bawah itu paling lama, tapi kalau kita udah ilangin, untuk maintenance-nya gampang. Kenapa gampang? Karena kita punya kebiasaan-kebiasaan yang kita latih untuk mencapai di kadar lemak yang ideal. Kalau di awal-awal pasti susah. Kenapa susah? Karena kita nggak punya kebiasaan itu. Tapi kalau kita udah mencapai di keadaan yang 15%, akan sangat gampang untuk maintenance-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau langsung dari gua bikinin program dietnya, mau di rumah ataupun di luar, program latihan di rumah ataupun di tempat gym, setiap harinya ngapain aja, supaya kita bisa mencapai target berat badan dan target lingkar perut serta kadar lemak. Kalau buat cewek 20% gini, buat cowok 15% kayak gini ya, supaya kita nggak bingung lagi. Nggak trial dan error, nyoba lagi nggak berhasil. Dan ini bakalan dijamin berhasil, karena kita bakalan ada meeting mingguan juga untuk memastikan progresnya tuh sesuai dengan target kita. Teman-teman bisa langsung daftar aja di nomor admin coaching Nadia di layar ataupun di link di bio profil akun gua.